Halo anak-anak kelas 4, ketemu lagi dengan Bu Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang gaya, gerak, dan energi. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat terserap dengan baik dan dapat bermanfaat. Oke, tetap semangat. Nah, Bu Dewi ingin memberitahu kalian, bola bisa melambung dan bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menggerakkan benda dan mempunyai arah dan besaran tertentu. Ya, ini adalah yang dimaksud dengan gaya. Coba bisa kalian tulis di buku tulis kalian ya, agar tidak lupa. Oke? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menggerakkan benda dan mempunyai arah dan besaran tertentu. Gaya mempunyai beberapa jenis, yaitu diantaranya yang pertama ada gaya otot, yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya gesek, yang keempat gaya magnet, yang kelima gaya pegas, yang keenam ada gaya gravitasi bumi. Nah, berikut merupakan jenis-jenis gaya. Dihafalkan ya. Nah, gaya yang pertama di sini akan Bu Dewi jelaskan, yaitu mengenai gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot untuk mendorong, menarik, mengangkat, dan sebagainya. Gaya otot membutuhkan otot tubuh kita untuk dapat memindahkan atau membuat benda bergerak. Nah, di sini ada contoh-contoh penerapan gaya otot pada kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan, di bawah itu ada gambar apa ya? Nah, gambar yang di samping kiri itu merupakan gerobak atau pedati yang ditarik oleh dua sapi. Nah, di situ merupakan penerapan gaya otot yang dihasilkan oleh sapi. Sapi menarik gerobak sehingga menyebabkan gerobak tersebut bergerak. Ya, jadi sapi menggunakan gaya otot. Kemudian yang di samping kanan, coba diperhatikan, di situ ada gambar apa ya? Ya, di situ terdapat gambar anak-anak sedang bermain bola. Nah, di situ terdapat anak yang menendang bola. Nah, menendang bola tersebut juga merupakan penerapan dari gaya otot. Nah, gaya otot dapat menyebabkan bola bergerak, ya, bisa melambung, ya, bisa mendatar dan sebagainya. Nah, gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Nah, gaya listrik adalah suatu gaya
yang dihasilkan oleh berbagai benda yang mempunyai muatan listrik. Gaya listrik bisa juga diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Dengan gaya listrik, berbagai alat elektronik yang ada di dalam rumah bisa menyala. Contohnya, di rumah pasti kalian mempunyai setrika, ya. Nah, setrika itu pasti membutuhkan listrik. Nah, tuh, kemudian ada kulkas. Nah, kulkas juga sama. Kulkas membutuhkan yang namanya gaya listrik agar dapat menyala. Seperti setrika, kulkas, apalagi ya? Kipas angin ya. Itu membutuhkan yang namanya gaya listrik agar dapat menyala. Gaya yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang disebabkan karena adanya sentuhan dua permukaan benda. Contoh dari gaya gesek ini adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Seseorang mengendarai motor dengan cepat. Nah, tiba-tiba ada kucing yang lewat. Apa yang akan dia lakukan? Nah, benar sekali. Dia akan mengerem sepeda itu. Nah, saat orang itu mengerem, terjadilah yang namanya gaya gesek. Gaya gesek antara ban motor dan aspal jalan. Nah, sehingga menyebabkan motor itu berhenti. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari gaya gesek. Gaya yang keempat yaitu ada gaya magnet. Nah, pasti kalian sudah tidak asing ya. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda, sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain agar benda tersebut tetap menempel. Nah, contoh benda yang dapat ditarik magnet apa saja ya? Ya, jadi ada beberapa benda khusus yang dapat ditarik oleh magnet seperti besi dan baja. Ya. Jadi itu merupakan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, jika benda tersebut tidak memiliki bahan khusus yang dapat ditarik oleh magnet, seperti contohnya plastik. Plastik apakah bisa ditarik oleh magnet? Tentu tidak ya. Jadi plastik bukan merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda yang menggunakan magnet ada kompas, kemudian ada juga hiasan kulkas. Gaya selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang lentur dan elastis. Munculnya gaya pegas ini karena pegangan dari alat yang elastis. Benda elastis akan kembali ke bentuk semula setelah dikenai gaya. Nah, contoh benda elastis adalah karet. Coba kalian perhatikan benda apa saja ya yang menggunakan karet. Yaps, betul sekali.
ketapel. Nah, pasti kalian pernah bermain ketapel kan? Nah, ketapel memanfaatkan gaya pegas. Nah, gaya yang terakhir yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi ialah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Maka dari itu, pengertian gaya gravitasi bumi ialah gaya tarik-menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Nah, contohnya, coba kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar pohon kelapa. Nah, coba perhatikan. Kelapa selalu jatuh ke bawah. Itu menandakan terdapat adanya gaya gravitasi bumi. Apakah kalian tahu gaya memiliki beberapa sifat? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Tetap fokus ya. Sifat gaya yang pertama yaitu gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, bola yang diam tiba-tiba ditendang sehingga bola akan bergerak. Nah, menendang bola dapat dilakukan dengan gaya otot. Mendorong mobil yang mogok dengan adanya dorongan akan membuat mobil bergerak. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Di situ, bola yang sebelumnya diam ketika diberi tendangan atau diberikan gaya, maka bola tersebut akan bergerak. Sifat gaya yang kedua yaitu gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, pengereman pada kendaraan bermotor adalah gaya gesek yang menyebabkan kendaraan berhenti. Kemudian, bola jatuh yang membentur permukaan tanah akan diam akibat gaya gravitasi. Ada lagi, kelereng yang berhenti menggelinding akibat gaya gesek dengan permukaan lantai. Selain itu, coba perhatikan gambar di samping. Seorang kiper menangkap bola yang sedang melambung. Nah, itu menunjukkan gaya otot dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Ya. Sifat gaya yang ketiga yaitu gaya memengaruhi bentuk benda. Nah, gaya juga dapat memengaruhi bentuk benda loh. Contohnya, gaya dapat memengaruhi bentuk benda adalah ketika kita membentuk sesuatu menggunakan plastisin. Nah, ketika memukul meja, kayu, hingga patah, dan lain-lain. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, itu merupakan contoh gaya otot. Nah, gaya otot yang dihasilkan tangan dapat menyebabkan bentuk benda berubah. Nah, itu. Seseorang pengrajin membentuk tanah liat menjadi sebuah kerajinan, menjadi sebuah mangkok, ya. Nah, gaya yang selanjutnya yaitu gaya memengaruhi arah benda. Benda dapat berubah arah ketika diberi tekanan yang lebih besar.
Seperti contoh, bola yang menggelinding ke arah kita bisa berubah arah ketika kita tendang. Selain itu, motor yang bisa dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Kemudian, pemain kasti atau bisbol yang memukul bola ketika bola tersebut dilemparkan ke arahnya. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Itu adalah contoh sifat gaya memengaruhi arah benda. Seseorang pemain bisbol memukul bola yang diarahkan kepadanya. Nah, sifat gaya yang terakhir yaitu gaya dapat merubah kecepatan gerak benda. Benda bisa bergerak lebih cepat jika diberikan tekanan. Contohnya, semakin cepat kita mengayuh sepeda, maka akan lebih cepat pula sepeda bergerak, ya, lebih kencang. Ya, ketika kita mengayuh lebih cepat, maka sepeda juga akan bergerak dengan lebih kencang. Selanjutnya, mobil yang digas akan membuat kendaraan semakin cepat bergerak. Nah, ketika kita mengegas mobil atau motor dengan lebih cepat, maka membuat kendaraan semakin cepat bergerak. Nah, selanjutnya, setelah kita belajar tentang gaya dan gerak, kita akan belajar tentang energi. Nah, berikut merupakan berbagai bentuk energi dan penggunaannya, ya. Disimak baik-baik ya, anak-anak. Nah, pengertian dari energi yaitu energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ya, dicatat ya anak-anak. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan, ya. Nah, macam-macam energi. Yang pertama yaitu ada energi kimia. Nah, contohnya itu ada gambar baterai, ya. Batu baterai merupakan contoh dari energi kimia. Nah, selanjutnya ada energi listrik. Nah, itu energi listrik contohnya, ya. Contohnya seperti kabel-kabel yang ada di sekitar rumah kita yang dapat membuat benda-benda elektronik di rumah kita menjadi hidup dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu ada energi panas. Nah, energi panas dapat berasal dari matahari, ya. Tuh. Nah, selanjutnya ada energi nuklir. Ya, energi nuklir merupakan energi yang menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Contohnya itu yang ada di gambar. Energi nuklir dapat dimanfaatkan seseorang untuk membuat bom, ya, racikan bom untuk menghancurkan sesuatu. Kemudian selanjutnya yaitu ada energi cahaya, ya. Energi cahaya dihasilkan oleh sesuatu yang bercahaya. Contohnya saja dapat dari matahari, kemudian lampu, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu ada energi kinetik, ya. Energi kinetik disebut juga dengan energi gerak, ya. Nah, energi gerak itu tadi
juga dapat dihasilkan oleh gaya. Ya, jadi saling berkaitan antar satu sama lain. Kemudian perubahan energi. Nah, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, contohnya di situ terdapat energi kimia berupa batu baterai. Nah, energi kimia dapat mengubah ya benda seperti contoh lampu ya. Lampu dapat menyala dikarenakan adanya energi, yaitu energi kimia yang dihasilkan oleh batu baterai. Nah, dapat kalian lihat ya gambar di samping. Ketika kabel lampu disambungkan ke baterai, maka dapat menyebabkan lampu menyala. Nah, selanjutnya adalah perpindahan energi. Nah, perubahan energi atau perpindahan energi seringkali disertai dengan perpindahan energi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada seseorang sedang merebus air. Nah, air yang awalnya dingin dapat menjadi panas dan mendidih. Karena apa? Ya, karena air tersebut diberikan energi. Nah, energi apa? Ya, betul sekali, energi panas. Nah, energi panas yang dihasilkan oleh api dari kompor dapat menyebabkan perubahan energi, ya. Jadi, panas yang dihasilkan oleh kompor gas dari api berpindah. Panas berpindah yang melalui panci. Nah, panci yang panas menyebabkan air juga ikut panas, sehingga air tersebut dapat mendidih, ya. Energi selanjutnya yaitu energi kinetik. Nah, energi kinetik merupakan energi yang dimiliki karena sebuah benda bergerak. Contohnya turbin pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, energi kinetik yang dihasilkan dari turbin yang berputar dapat menyebabkan air berputar sehingga dapat menyebabkan energi listrik. Kemudian selain itu, energi kinetik yang dapat menyebabkan roket bergerak. Nah, jadi di dalam roket terdapat energi kinetik sehingga dapat menyebabkan roket tersebut dapat bergerak. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, roket dapat terbang atau bergerak dikarenakan adanya energi kinetik yang ada di dalam roket tersebut. Energi selanjutnya yaitu energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi merupakan energi yang dimiliki karena adanya posisi benda. Contohnya, perhatikan gambar di samping. Orang di samping sedang berselancar. Nah, berselancar pada bidang yang miring. Jadi, selancar tersebut dapat bergerak karena permukaan benda yang tidak sama, ya. Jadi, benda tersebut akan mengikuti gaya gravitasi, yaitu bergerak ke bawah. Namun, ketika dataran tersebut rata, benda tersebut tidak akan bergerak. Nah, jadi
Pada gambar tersebut terjadi adanya gaya gravitasi sehingga dapat menyebabkan selancar tersebut dapat bergerak. Nah, yang selanjutnya yaitu energi mekanik. Nah, jumlah energi potensial, gravitasi, dan energi kinetik dapat menyebabkan energi mekanik, ya. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi. Yang pertama yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu sudah berjalan dengan sendirinya, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, kemudian yang kedua, energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun jumlahnya tetap, ya. Jadi energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya tadi energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya seperti lampu. Lampu dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya, namun jumlahnya tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang energi panas, ya. Energi panas biasa juga disebut kalor. Panas merupakan bentuk energi yang dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Sumber energi panas suatu benda dapat diukur dengan alat yang bernama termometer. Nah, berikut merupakan beberapa sumber energi panas, antara lain 1. Matahari, ya. Matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar di bumi. Menjemur pakaian. Nah, salah satu manfaat dari sinar matahari yaitu menjemur pakaian, mengeringkan padi, dan dapat mengubah benda basah menjadi kering. Ya, itu adalah manfaat dari panas matahari. Selanjutnya ada sumber panas selanjutnya yaitu api. Api sangat bermanfaat bagi kehidupan. Di antaranya antara lain yaitu untuk memasak, ya, menyalakan mesin atau menjalankan mesin, serta memusnahkan sampah dan kuman, ya. Ketika sampah berserakan, kita dapat membakarnya. Nah, membakar sampah tersebut menggunakan api. Energi panas selanjutnya yaitu dari listrik, ya. Di rumah-rumah yang sudah terpasang aliran listrik, yaitu energi panas banyak diperoleh melalui alat-alat listrik. Contohnya saja, ketika kita menyalakan lampu. Nah, coba kalian pegang bohlam lampu. Bohlam lampu akan terasa panas karena adanya energi listrik. Kemudian selanjutnya yaitu gesekan. Nah, sumber energi panas dapat berasal dari dua buah benda yang digesekkan. Nah, panas timbul karena gesekan yang terus-menerus. Makin kasar permukaan benda yang digesekkan, maka cepat pula energi panas akan ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan energi panas. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai dengan adanya perpindahan bagian-bagian zat atau medium tersebut. Contohnya, sendok akan terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi yang panas. Jadi, panas yang berasal dari air akan berpindah ke sendok. Yang kedua yaitu ada konveksi. Apa itu konveksi? Ya, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Misalnya, air yang panas akan bergerak naik. Ya, ketika kita merebus air, maka partikel-partikel air akan ikut naik ke atas. Perubahan energi yang ketiga yaitu ada radiasi, ya. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Misalnya, panas matahari sampai ke bumi, ya, dan panas api dapat kita rasakan secara langsung. Bunyi merupakan sesuatu yang selalu kita dengar. Nah, bunyi juga termasuk energi loh. Nah, bunyi dapat merambat. Proses perambatannya itulah yang membuat kita dapat mendengar. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sumber bunyi adalah setiap getaran pada yang menghasilkan getaran. Nah, contoh alat musik yang menjadi sumber bunyi. Yang pertama, ada piano, ada kendang, ada trompet, ada biola, dan ada gitar. Nah, berikut merupakan contoh-contoh alat musik yang menjadi sumber bunyi. Perubahan energi bunyi pada alat musik. Yang pertama yaitu alat musik tiup. Contohnya seruling. Nah, seruling dapat berbunyi ketika kita meniupnya. Kemudian alat musik pukul. Contohnya drum. Nah, drum dapat berbunyi ketika kita memukulnya. Kemudian selanjutnya alat musik bersenar. Contohnya biola. Biola dapat berbunyi ketika kita menggesek senar-senar pada biola tersebut. Selanjutnya yaitu perambatan energi bunyi. Yang pertama, rambatan bunyi melalui benda padat, ya. Jadi, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya, tuh, ketika kita membuat telepon-teleponan dari kaleng bekas. Nah, dari kaleng bekas kita membuat telepon-teleponan, ya. Dan kita rambatkan melalui seutas tali. Maka orang yang sedang jauh dapat mendengar suara kita. Kemudian yang kedua, rambatan bunyi melalui benda cair. Ketika kita ada di dalam air, kita berteriak dan orang yang ada di dalam air akan mendengar suara kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu rambatan bunyi melalui udara. Seperti halnya saat ada kilat atau petir. Kilat atau petir menyambar-nyambar dan merambat melalui udara. Nah, selain energi-energi tadi, di bumi ini juga terdapat yang namanya energi alternatif. Berikut contoh-contohnya.
Yang pertama adalah energi matahari. Ya, energi matahari yaitu sel surya mengubah energi matahari menjadi listrik. Ya. Alat untuk mengubahnya yaitu disebut dengan panel surya. Ya, seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, panel surya akan mengubah sel surya menjadi energi matahari menjadi energi listrik yang dapat menghidupkan peralatan elektronik. Selanjutnya yaitu ada energi angin. Nah, energi angin ini biasanya memanfaatkan kincir angin. Ya, kincir angin digerakkan menggunakan energi angin. Kincir ini mengubah energi angin menjadi listrik. Selanjutnya yang ketiga yaitu energi air. Nah, contohnya kincir air pada pembangkit listrik tenaga air. Nah, kincir air digerakkan menggunakan energi. Kincir air ini mengubah energi air menjadi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Biasanya kita dapat menjumpai energi kincir air ini pada waduk ataupun bendungan. Nah, kincir air digerakkan menggunakan energi, ya, energi kinetik yang sudah kita bahas tadi, sehingga dapat mengubah energi air menjadi listrik. Kemudian yang keempat ada yang namanya energi panas bumi. Nah, energi panas bumi disebut juga dengan energi geotermal. Nah, stasiun pembangkit listrik tenaga uap mengubah energi uap menjadi listrik. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar stasiun pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap yang dihasilkan dari panas bumi menjadi energi listrik. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Yang pertama, tadi kita belajar jenis-jenis gaya, kemudian sifat-sifat gaya, kemudian kita juga belajar tentang energi. Tadi ada beberapa macam jenis-jenis gaya. Ada gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa sifat-sifat gaya, seperti contoh, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Kemudian kita juga belajar tentang beberapa energi. Contohnya ada energi panas, energi bunyi, dan energi alternatif. Nah, setiap energi yang dihasilkan memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya, energi panas memiliki sumber energi yaitu matahari, api, listrik, dan gesekan. Begitu juga dengan energi bunyi, memiliki sumber bunyi yaitu getaran. Energi alternatif adalah energi pengganti peranan minyak bumi. Energi alternatif yang sedang dikembangkan adalah matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Debbie jelaskan tentang materi, gaya, gerak, dan energi dapat bermanfaat untuk kalian semua ya anak-anak. Tetap semangat belajar dan pantang menyerah agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat. Oke, sekian dari Bu Debbie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, sampai jumpa lagi.